Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 6 DPR RI yang meminta pemerintah segera menekan harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, serta menindak tegas oknum-oknum pelaku penimbunan bahan pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga berbagai komoditas pangan merangkak naik. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera menekan harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, serta menindak tegas oknum-oknum pelaku penimbunan bahan pangan. Dalam kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menyebut, Nataru merupakan tradisi masyarakat, sehingga pemerintah seharusnya telah menyiapkan berbagai upaya antisipasi. Ia menduga ada oknum yang memanfaatkan momentum Nataru untuk melakukan penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga. Waktunya kan tidak lama lagi nih, kan sudah masuk bulan Desember ini. Semua stok yang disiapkan ini harus betul dikendalikan dengan baik. Kalau bila perlu harus operasi pasar. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini tidak lagi hilang. Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini. Nah, tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, setelah didalami, Komisi 6 menemukan bahwa kenaikan harga cenderung terjadi di kota-kota besar saja. Untuk itu, Martin meminta pemerintah memantau serta memperbaiki pola distribusi agar harga dan pasokan bisa kembali stabil. Banyak terjadi kenaikan, tapi umumnya di kota-kota yang besar. Nah, ini kan berarti ada sesuatu di sini dari penyalurannya. Kan harusnya kalau memang dia terjadi secara meluas, mungkin ada persoalan di sisi supply-nya. Tapi ini ternyata setelah kita dalami lebih lanjut, dia cenderung hanya di kota-kota besar saja. Dari Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari Komisi 5 DPR RI yang melakukan peninjauan langsung ke Jawa Timur untuk melihat kesiapan infrastruktur dan juga transportasi jelang Nataru. Mengingat berdasarkan hasil survei, provinsi ini akan menjadi daerah tujuan dan lintasan utama pada Nataru 2023 hingga 2024. Berdasarkan hasil survei, Provinsi Jawa Timur diprediksi akan menjadi daerah tujuan dan lintasan utama pada Nataru 2023-2024 dengan perkiraan potensi pergerakan sebanyak 20,7 juta orang menuju Jawa Timur. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Jawa Timur untuk melihat kesiapan infrastruktur dan transportasi jelang Nataru. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan perlu dilakukan perbaikan infrastruktur pada beberapa titik yang rawan kecelakaan. Selain itu, untuk antisipasi kemacetan akibat bencana atau kepadatan di sejumlah ruas jalan tol, Komisi 5 meminta pemerintah membuat skema pengalihan arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan kesiapan serta keamanan jalur alternatif tersebut. Dia menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau mungkin malah jalan poros desa. Apakah kondisinya sudah siap jalan status jalan tersebut ataukah tidak? Apakah sudah pernah ada simulasi atau belum? Itu. Ini perlu ada satu pematangan persiapan. Sudewo juga meminta agar Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, serta kepolisian setempat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas demi kelancaran perjalanan pada Nataru. Dari Jawa Timur,
Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kota Banjarbaru telah ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Dengan penetapan ini sejumlah fasilitas dibenahi, salah satunya fasilitas olahraga bertaraf internasional. Informasinya selengkap lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemerintah Kota Banjarbaru sedang mengejarkan program pengembangan infrastruktur olahraga dengan mengajukan pembangunan stadion bertaraf internasional. Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung rencana tersebut sebagai upaya mendorong prestasi atlet di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarbaru sedang menggencarkan program pengembangan infrastruktur olahraga dengan mengajukan pembangunan stadion bertaraf internasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Hasnuryadi Sulaiman mendukung rencana tersebut guna mendorong prestasi atlet di Kalimantan Selatan. Hasnuryadi berpendapat, dengan ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sudah seharusnya Banjarbaru memiliki fasilitas olahraga bertaraf internasional. Menurutnya, pembangunan sport center atau stadion akan mendorong kemajuan prestasi atlet dan olahraga masyarakat. Mengingat Kalimantan Selatan memiliki klub sepak bola yang bermain di Liga 1, mewujudkan stadion berstandar FIFA merupakan hal wajib agar klub tersebut memiliki home base. Ya, pertama tentunya menyambut gembira Banjarbaru ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari tahun lalu. Adalah sebuah keharusan bahwa sebuah ibu kota mempunyai sport center dan event-event olahraga akan bisa dilaksanakan di sana. Dulu di sini ada stadion namanya Stadion Haji Idak, tapi terus kemudian diganti dengan pembangunan pasar dan tentunya harus ada penggantinya. Dan kami dari Komisi 10 tentunya menyambut gembira dan akan merespon positif dan mudah-mudahan akan dibangun secepatnya dan akan bisa diselenggarakan event-event olahraga di sini. Dan kita ketahui juga di sini ada sebuah klub sepak bola Liga 1 Barito Putra dan mudah-mudahan bisa menggunakannya untuk sebagai home base-nya juga nanti. Hasnuryadi menegaskan, Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar Stadion Banjarbaru dapat menjadi prioritas utama. Dari Kalimantan Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, pembahasan selanjutnya itu dari Komisi 2 DPR RI yang menilai bahwa pelaksanaan tahap awal sampai memasuki masa kampanye pemilu 2024 di Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik. Komisi 2 meminta penyelenggaraan pemilu khususnya Bawaslu meningkatkan pengawasan terkait dengan pelanggaran aturan pemilu di lapangan. Komisi 2 DPR RI menilai pelaksanaan tahap awal sampai memasuki masa kampanye pemilu 2024 di Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik. Komisi 2 meminta penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu meningkatkan pengawasannya terkait pelanggaran aturan pemilu di lapangan. Ketua Tim Komisi 2, Komarudin Watubun menyatakan apresiasi atas kinerja KPUD Provinsi Bali, diantaranya membuat TPS khusus di kampus. Terkait netralitas TNI Polri, Komarudin meyakini TNI Polri secara institusional tidak berpihak. Kita datang untuk melakukan evaluasi, melihat cek persiapan mereka dan memberi juga warning-warning. Ya. Jadi
isu-isu tentang netralitas TNI, Polri hari ini lagi ramai, kita sangat yakin bahwa TNI, Polri secara institusional tidak mungkin dia berpihak kepada organisasi tertentu. Tapi mungkin ada oknum-oknum, ya tugas Bawaslu harus melakukan sosialisasi yang baik. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Rianta, menambahkan Bawaslu perlu mewaspadai upaya politik uang dalam pemilu 2024. Ia meminta Bawaslu menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk masyarakat, turut mengawasi praktik politik uang ini. Satu misal persoalan money politik. Kalau peserta pemilu itu semua berkomitmen untuk tidak menggunakan money politik, saya kira tidak akan ada masalah dengan hasil pemilu. Dari Denpasar, Bali, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari Komisi 4 DPR RI yang menyoroti upaya pengembangan wisata Bukit Sulap, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pengembangan tersebut memerlukan pendampingan pemerintah agar ekosistem alam tetap terjaga. Komisi 4 DPR RI menyoroti upaya pengembangan wisata Bukit Sulap, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pengembangan wisata di area konservasi Bukit Sulap memerlukan pendampingan pemerintah agar ekosistem alam tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menyampaikan banyak tingkat kehidupan yang kurang baik di sekitar area pengembangan wilayah konservasi atau hutan lindung. Ketidakpahaman masyarakat sekitar dalam memanfaatkan wilayah konservasi adalah salah satu alasannya. Kiki mendorong langkah strategis Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK dan Kepala Taman Nasional setempat melakukan pendampingan yang intens untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Makanya tadi yang kami sampaikan, wisata ini wisatanya dari mana? Kita harus tahu juga targetnya. Wisata ini segmennya dari lokal kah, dari luar daerah atau dari luar negeri sekalipun ini harus clear. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk merusak hutan yang ada. Ada taman nasional yang terlisting, terdaftar, tapi mungkin tidak aware, masyarakat tidak aware, pemerintah tidak aware dan merasa tidak penting. Tapi dengan situasi climate change atau perubahan iklim hari ini yang ternyata berdampak terhadap semua, kami harapkan pemerintah, baik kota, kabupaten, provinsi, dan sampai pemerintah tingkat pusat untuk lebih memperhatikan kehidupan ekosistem yang ada di dalam situ. Usai kunjungan kerja ini, Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah pusat dan daerah setempat bersinergi mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengembangan wisata di Bukit Sulap. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memasuki masa kampanye jelang pemilihan umum tahun 2024. Di sini Komisi 1 DPR RI menilai bahwa pentingnya mewujudkan sinergi antara pemerintah, pers, dan juga publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa penghitungan suara. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari
mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Terkait penyebaran informasi pemilu ini, pers dan juga sini berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoax. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini.
Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain. Harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita tentu sudah familiar dengan ASEAN bukan? Dan di sini pelajar sekolah pun kita sering mendengar Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Namun sejauh ini masih kita mengenal ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan kelompok dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan saat ini ASEAN dikenal sebagai wilayah yang dinamis dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan menduduki posisi kelima di dunia. Pemirsa tentunya di sini penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Bendera ASEAN mempresentasikan warna utama yang terdapat pada setiap bendera negara-negara anggota ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah merepresentasikan keberanian dan dinamisme. Putih melambangkan kesucian, sedangkan warna kuning merupakan lambang dari kemakmuran. Nah, di sini pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Summit ke-42 dan DPR RI menjadi ketua pada pertemuan parlemen anggota ASEAN pada Agustus 2023 kemarin. Lalu apa saja fakta menarik seputar ASEAN? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan informasi selengkapnya mengenal lebih dekat ASEAN pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tentu kita sudah sering mendengar kata ASEAN. Tapi sejauh manakah kita memahami tentang ASEAN? Mari kita jelajahi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Sesuai namanya, ASEAN merupakan kelompok dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara yang termasuk dalam wilayah ini, dan seluruhnya merupakan anggota ASEAN. Dengan pendiri awalnya pada tahun 1967 oleh Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia, keanggotaan ASEAN meluas mencakup Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja pada akhir 90-an. Dibentuknya ASEAN tentu untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggotanya dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial untuk memperkuat posisinya di kancah global. Tidak hanya berhenti pada negara di Asia Tenggara, ASEAN juga menjalin hubungan dengan mitra di luar kawasan. Pada tahun 2000, ASEAN mendatangi perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di Asia dan Australia, lalu meluas hingga Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan mencuatnya isu dan tantangan global, para pemimpin ASEAN pun meluncurkan pertemuan ASEAN Summit untuk menghadapi isu-isu aktual dan mencari solusinya. Saat ini, ASEAN dikenal dengan wilayah yang dinamis
dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan menduduki posisi kelima di dunia. Kita lihat saja inflasi global yang terjadi saat ini, gejolak geopolitik, dan di tengah tantangan lainnya, dunia mengalami kemerosotan tajam. Namun, ASEAN termasuk Indonesia mampu bertahan. Perdagangan ASEAN bertumbuh signifikan dan inflasi pun tetap terjaga. Pemirsa, ASEAN berpedoman pada 3 pilar. Pilar pertama adalah komunitas politik dan keamanan, yang berfokus dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggota. Pilar kedua adalah komunitas ekonomi, berupaya membentuk pasar domestik yang kuat di ASEAN. Pilar ketiga, komunitas sosial dan budaya, menyoroti pentingnya pembangunan sosial dan budaya dan berupaya meningkatkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemahaman budaya. Pemirsa, mari kita bahas bendera ASEAN. Melambangkan ke-10 negara dan dukungan di antara negara-negara anggota. Warna-warna bendera yaitu biru, merah, putih, dan kuning merepresentasikan warna utama yang terdapat pada bendera negara-negara anggota ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah merepresentasikan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Logo di tengah bendera menampilkan padi, merepresentasikan visi bersama para pemimpin pendiri ASEAN, yakni bervisi untuk menghimpun ASEAN yang terpadu, menyatukan seluruh negara di Asia Tenggara dalam persahabatan dan solidaritas. Bentuk lingkaran logo melambangkan kesatuan ASEAN, menyoroti kekuatan dan kolaborasi bersama antara negara-negara anggota. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Summit ke-42 dan DPR RI menjadi ketua pada pertemuan parlemen anggota ASEAN pada Agustus 2023. Kini kita sudah paham ya apa itu ASEAN dan peran besar bagi negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Nah pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.